Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Rahmayani Harahap, NIM 0102203075, Prodi Bimbingan Penyuluhan Islam, mata kuliah Retorika Dakwah. Di sini saya akan menjelaskan yang saya resum tentang retorika dakwah. Oke, bab 1, sekilas tentang retorika. Kemampuan berbicara merupakan kemampuan berkomunikasi yang sangat mendasar yang dimiliki oleh manusia. Retorika sebagai ilmu memiliki sifat-sifat rasional, empiris, umum, dan akumulatif. Akumulatif merupakan ilmu yang menyatakan retorika sebagai public speaking atau berbicara di depan umum. Pengertian retorika juga dapat dilihat secara sempit dan secara luas. Secara sempit, retorika hanya meliputi seni berbicara, sedangkan secara luas retorika mengenai penggunaan bahasa baik lisan maupun tulisan. 3 unsur pendukung retorika. Pertama, bahasa. Kedua, etika dan nilai moral. Ketiga, penalaran yang benar. Keempat, pengetahuan yang memadai. Bab 2, sejarah berkembangnya retorika. Sejarah retorika sangat panjang. Retorika sudah ada sejak manusia lahir, namun sebagai seni yang dipelajari mulai abad ke-5 sebelum Masehi, ketika kaum Sofis di Yunani mengembara dari satu tempat ke tempat yang lain untuk mengajarkan pengetahuan tentang politik dan pemerintah dengan penekanan terutama pada kemampuan berpidato. Perkembangan retorika Yunani di masa kaum Sofis di Yunani mengembara dari satu tempat ke tempat yang lain untuk mengajarkan pengetahuan tentang politik dan pemerintah dengan penekanan terutama pada kemampuan berpidato. Perkembangan retorika Yunani di masa Rahmat 2007 menjelaskan bahwa pada masa inilah retorika mengalami masa kejayaan. Pada masa ini, orang Yunani banyak memperkuat kemuliaan hidupnya dengan seni dan buah pikiran. Ilmu pengetahuan pun berkembang yang ditunjukkan untuk mencari kebenaran sehingga lahirlah filsafat. Dapat kita lihat melalui pandangan-pandangannya sebagai berikut. 1. Kemampuan berbicara amat keperluan dalam mengembangkan seni berbahasa. 2. Seseorang orator harus menguasai berbagai bentuk wacana. 3. Setiap turunan yang digunakan harus disesuaikan dengan situasinya. 4. Setiap orang mempunyai gaya turunan yang berbeda dan itu diperlukan untuk menjadi orang yang khas. 5. Wacana politik tidak harus dilafalkan tetapi harus dikuasai dengan praktik. Pidato mengemukakan pandangan yang amat ekstrem terhadap retorika. Di satu pihak, ia mencela retorika sebagai keterampilan, membuat omong kosong dan mengutamakan keindahan atau pandangannya yang mencela retorika antara lain. 1. Retorika adalah keterampilan dan ketangkasan berbicara untuk menyenangkan hati orang lain. 2. Retorika adalah cara orang berbicara untuk menjilat. 3. Retorika adalah hubungan dengan seni berbicara, tetapi merupakan alat untuk membujuk. Retorika pada masa Romawi. Teori retorika Aristoteles pada masa Yunani sangat sistematis dan komprehensif. Pada satu sisi, retorika telah memperoleh dasar yang kokoh, namun pada sisi lain uraiannya yang lengkap dan persuasif telah menyebabkan para ahli retorika tidak menghasilkan karya yang bagus tentang retorika. Buku Hermeneum yang ditulis dalam bahasa lain kira-kira 100 Masehi hanya mensistematisikan dengan cara Romawi warisan retorika gaya Yunani. Retorika abad pertengahan. Sejak zaman Yunani sampai Romawi, retorika selalu dengan kewarganegaraan para orator umumnya terlibat dalam kegiatan politik. Ada 2 cara untuk memperoleh kemenangan politik: take it word atau berbicara sampai tuntas, atau short it word atau menembak sampai habis. Abad pertengahan sering disebut juga abad ke-8, termasuk bagi perkembangan retorika dalam Augustin Doxtin. Ia menjelaskan bahwa para pengkhotbah harus sanggup mengajar, menggembirakan dan menggerakkan yang oleh disebut sebagai kewajiban orator. Retorika modern. Abad pertengahan berlangsung selama 1000 tahun di Eropa. Selama periode panjang tersebut, warisan peradaban Yunani diabaikan, dipertemukan orang
Eropa dengan Islam yang menyimpan dan mengembangkan khazanah Yunani dalam perang salib menimbulkan Renaisian. Ada 3 aliran dalam retorika modern, yaitu 1. Epistemologis adalah aliran pertama dalam retorika modern yang menekankan pada proses psikologis. Epistemologis membahas teori pengetahuan. Yang kedua, aliran kedua dikenal dengan belles lettres atau bahasa Prancis yang berarti tulisan yang indah. Yang ketiga, aliran ketiga disebut gerakan eloksionis, menekankan pada teknik penyampaian pidato. Yang kedua, aliran kedua dikenal dengan belles lettres atau bahasa Prancis yang berarti tulisan yang indah. Yang ketiga, aliran ketiga disebut gerakan eloksionis, menekankan pada teknik penyampaian pidato. Bab ketiga, retorika sebagai ilmu. Pandangan sebagai terhadap manusia sebagai persona bicara. Retorika memiliki pandangan-pandangan sebagai berikut. Yang pertama, manusia memiliki insting berbicara, artinya manusia memiliki daya jiwa yang memungkinkan manusia memakai bahasa untuk berbicara. Kedua, manusia adalah makhluk pemakai simbol, artinya manusia memiliki kemampuan menggunakan simbol. Ketiga, manusia memiliki insting etis, artinya manusia dalam kelahirannya telah memiliki insting etis. Pandangan retorika terhadap topik pembicaraan. Topik pembicaraan adalah segala sesuatu yang diangkat oleh pembicaraan sebagai pokok pembicaraan. Topik pembicaraan bisa berupa pikiran, ratusan perasaan, keinginan, imajinasi, fantasi, cita-cita, pengetahuan atau pengalaman sendiri atau orang lain, dan lingkungan atau mikro atau makis. Epistemologis retorika, ciri utama yang memadai kehadiran sebuah ilmu adalah yang dikembangkan, jadi setiap ilmu memiliki cara kerja atau metodenya sendiri dalam mengkaji objeknya. Retorika telah diakui sebagai seperangkat cara untuk metode yang mempertajam kejelasan suatu gagasan. Tanpa metode diajari retorika, uraian gagasan akan menjadi lemah dan akhirnya kehilangan dayanya. Aksiologi retorika, ciri penada sebuah ilmu selain harus jelas objek dan metodenya, juga harus juga menempatkan aksiologisnya. Manfaatnya, aksiologisnya manfaat sebuah ilmu itu dibangun atau ditegakkan, oleh karena itu membahas aksiologi sebuah dengan pembahasan tentang tujuan dan fungsi ilmu itu sendiri. Tujuan retorika. Ketika Aristoteles menampilkan retorika sebagai sebuah ilmu sekitar abad ke-4 sebelum Masehi, mengatakan bahwa kehadiran retorika mula-mula bertujuan untuk mempersuasi. Dalam ini, persuasi yang dimaksud adalah upaya meyakinkan pendengar akan kebenaran adalah dari topik pembicaraan yang dikemukakan. Fungsi retorika adalah pada dasarnya mempersiapkan sarana yang baik, yakni menyediakan pengetahuan dan bimbingan bagi pembicara, sehingga mereka lebih mudah dapat mencapai tujuan yang diinginkan. 3. Manfaat retorika. Ada 4 manfaat atau kegunaan dari retorika, yakni 1. Retorika menuntut pembicara dalam mengambil keputusan. Kedua, retorika mengajar pembicara dalam memilih argumen. Ketiga, retorika mengajar penuhur dalam mempersuasi. Keempat, retorika membimbing bicara secara rasional. Aristoteles menawarkan 3 jenis, yaitu retorika pengarah atau deklaratif retik. Kedua, mengajar penuhur dalam mempersuasi. Keempat, retorika membimbing bicara secara rasional. Aristoteles menawarkan 3 jenis, yaitu retorika pengarah atau deklaratif retik. Kedua, retorika penghakiman atau forensic of judicial rhetoric. Ketiga, retorika pengobatan atau epistatis or declamatory rhetoric. Retorika dan logika. Dalam menyampaikan sesuatu sebagai topik pembicaraan, retorika mengajarkan apa yang dibicarakan mempunyai dasar-dasar kebenaran, bukan asal bicara. Dalam menata dan memilih bahasa, retorika juga menyarankan pentingnya kelogisan atau secara umum seperti yang dianjurkan oleh semantik umum atau generasi semantis. Retorika banyak sekali memerlukan bantuan logika untuk menghasilkan pembicaraan yang logis. Sedangkan logika memerlukan retorika dalam menyampaikan dirinya.
Logika membatasi diri pada masalah berpikir saja. Hasil berpikir itu kemudian disampaikan dalam pembicaraan. Retorika dan bahasa. Retorika yang dipandang sebagai penatapan berbicara tidak lain adalah bagian dari bahasa yang sekaligus merupakan alat menyebarluaskan kaidah-kaidahnya, anggapan yang keliru, yakni yang menganggap retorika adalah bagian dari bahasa Indonesia, khususnya dalam pelajaran mengarang. Sehubungan hal ini, dianjurkan guru-guru mengajarkan bahasa itu sebagai bahasa. Oke, yang terakhir retorika dan sastra. Pada zaman pertengahan dan Renaissance atau Renaissance, retorika lebih dikenal sebagai studi sastra. Salah satu kemungkinan yang melatar belakangi anggapan ini adalah pandangan umum dari zaman pertengahan yang mengatakan bahwa hanya karya sastralah yang memakai bahasa yang baik. Dalam perkembangan selanjutnya, ahli sastra menyadari bahwa studi sastra mempunyai ruang lingkup yang jauh lebih luas. Dengan studi sastra pada waktu itu terus dibina. Jika paham ini dikalikan, berbicara dapat saja dibahas dalam sastra, tetapi tidak harus kemudian menyamakan dengan studi retorika. Studi retorika punya kaidah-kaidahnya sendiri yang tidak dapat disamakan dengan studi sastra. Yang telah bahwa studi retorika punya ontologi, epistemologi, dan aksiologinya sendiri. Oke, sekian penjelasan saya. Kurang dan janggalnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya minta ampun. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.